Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali. Hari ini hari Sabtu tanggal 20 September ya. Hari Sabtu saya coba membuat video lagi 3 soal terkait ujian sertifikasi konsultan pajak atau WSKPA ya. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa istiqomah ya, tapi mudah-mudahan kedepannya saya diberikan kekuatan untuk istiqomah untuk upload soal-soal terkait USKPA ya. Saya meluruskan niat, saya membuat video ini untuk belajar ya. Belajar karena menurut saya ini sangat efektif. Dengan saya buat soal-soal, terus saya buat PPT, terus lalu saya masukkan ke YouTube. Insya Allah itu jadi model pembelajaran yang sangat efektif. Oleh karena itu, saya sangat memohon untuk para senior di bidang perpajakan jika menonton video ini, tolong dikoreksi kalau salah. Yang namanya belajar ya, pasti saya tidak lepas dari kesalahan. Misalnya, salah berhitung, salah tarif, salah dasar hukum. Mohon dikoreksi. Saya lagi belajar. Mudah-mudahan dengan koreksi dari para senior perpajakan, itu sangat membantu saya dalam memahami pajak lebih jauh lagi. Sebelum kita bahas soal-soal USKP, ya hari ini ada 3 soal. Saya sedikit iklan ya, sedikit iklan karena saya ini bekerja di kampus. Saya mau menjelaskan sedikit terkait program yang sangat menarik insya Allah. Apa itu? Program Magister Perpajakan ya. Jadi Institut Setiami ya tempat saya bekerja ya itu ada program S2 atau Magister dengan konsentrasi perpajakan ya. Alhamdulillah untuk alumni nggak usah diragukan lagi, sudah tersebar baik itu dari kantor pelayanan pajak maupun konsultan pajak, entah itu IKPI dan lain-lain ya. Jadi alumni sudah tersebar nih ya. Dan dosen-dosennya insya Allah juga tidak diragukan lagi secara kompetensi perpajakan, sangat mumpuni dalam mengajar para mahasiswa khususnya program magister. Salah satunya adalah Pak Priyanto Budi ya, Dr. Priyanto Budi Saptono. Beliau adalah salah satu dosen Setiami yang mengajar dan memang beliau ini sangat sibuk. Insya Allah kalau teman-teman ada rezekinya bisa bertemu beliau dalam kelas program magister. Berapa lama proses perkuliahannya? Untuk program magister itu ditempuh selama 18 bulan ya, atau 1,5 tahun. Itu sudah termasuk penyusunan tesis dan sidang tesis. Jadi Bapak Ibu para senior pajak yang ingin melanjutkan S2 perpajakan tidak perlu lama-lama ya, dalam waktu 18 bulan atau 1,5 tahun, insya Allah gelar magister sudah di tangan ya. Silakan komentar di YouTube saya, nanti kita tukeran nomor HP, saya akan jelaskan lebih dalam lagi di WA ya. Oke, kita kembali ke soal ya. Hari ini ada 3 soal. Cuman sebelum itu saya mengingatkan buat rekan-rekan yang sama-sama belajar untuk persiapan USKPA, tolong disiapkan undang-undang perpajakannya ya. Undang-undang perpajakannya harus ada dan harus punya. Karena nanti kita akan bedah kasus by kasus sesuai dengan dasar hukumnya. Yang kedua, saya hanya menginformasikan soal-soal yang saya buat itu, saya rujukannya adalah dari Bank Soal-Soal USKP volume A. Saya ngambilnya penerbit dari yang editornya adalah Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono. Ya, insya Allah ini juga saya direkomendasikan dari beberapa senior yang sudah lulus USKP. Silakan teman-teman yang mau belajar dari buku ini tinggal beli. Insya Allah sudah ada nih yang sesuai dengan aturan terbarunya ya. Sudah ada. Kemarin saya beli langsung Pak Priyanto Budinya saya beli di depan beliau ya. Oke, kita masuk kasus. Saya bacakan kasusnya ya. Soal pertama,
Ya, ini soal ke-9, tapi dalam video ini adalah soal pertama. Ya, saya besarkan dulu ini. Oke. Nah, ini dia. Pernyataan yang tepat terkait pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah A. Dapat diajukan hanya satu kali. B. Dapat diajukan berkali-kali. C. Diajukan dalam waktu 3 bulan untuk pengajuan permohonan yang pertama. Dan yang D. Tidak terdapat pengaturan jangka waktu pengajuan untuk pengajuan yang pertama. Baik, kita telaah dulu soal ini. Sebenarnya soal ini tentang apa sih? Ya, soal ini tentang proses pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Bagaimana sih prosesnya? Ya, teknisnya gimana? Nah, sebelum kita bedah satu-satu jawabannya yang mana, apakah A, B, C, D, kita harus paham terlebih dahulu. Kalau bicara pengajuan permohonan atau pengurangan penghapusan sanksi administrasi, itu dasar hukumnya apa sih? Ya. Jadi kita untuk menjawab soal itu pastikan ada dasar hukumnya, ya. Teman-teman, silakan siapkan undang-undangnya. Buka pasal 36 ya, Undang-Undang KUP. Saya juga buka ya. Pasal 36 Undang-Undang KUP. Silakan dibuka. Nah, ini saya sudah siapkan nih. Ya, yang versi PDF. Tapi kalau bisa teman-teman semua beli bukunya biar bisa dicoret-coret, distabiloin, segala macam ya. Kalau kita belajar pajak itu memang undang-undang perpajakan kita tuh harus kotor ya. Kotor dengan apa? Bukan kotor dengan tanah ya, tapi kotor dengan coretan-coretan stabilo yang menandakan pasal ini membahas apa sih, pasal ini membahas apa sih. Jadi undang-undangnya tuh kalau dibuka tuh banyak coretannya ya. Oke, pasal 36 sudah dibuka. Kita baca. Pasal 36 ayat 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat A. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Nah, sudah kita sama-sama baca barusan, berarti kita paham sekarang dalilnya dari, kembali soal ya, dalil dari proses pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah pasal 36 ayat 1. Ya. Jadi kalau kita menjawab soal atau ada yang menanyakan terkait dasar hukum proses pengajuan penghapusan sanksi administrasi, bunga, denda, dan lain-lain, itu dalilnya pasal 36 ayat 1. Ya. Nah, sekarang kita bedah soal ya. Kita kembali ke soal. Ya. Apakah benar hanya dapat diajukan hanya satu kali? Apakah dapat diajukan berkali-kali? Ya, sesuai pilihan A atau B ini. Nah, kembali lagi ke dasar hukumnya. Ya, kita buka undang-undangnya lagi. Nah, lihat nih. Teman-teman, mari kita baca ya. Pasal 36 ayat 1A-nya. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C hanya dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2
kali. Ya. Jadi permohonan ya penghapusan sanksi administrasi ya itu dapat diajukan paling banyak 2 kali sesuai dengan pasal 36 ayat 1A. Maka dari itu, kalau kita kembali ke soalnya, pilihan A dan B ini jelas gugur atau tidak dapat kita pilih sebagai jawaban yang benar, ya. Lalu bagaimana dengan C dan D? Ya, bagaimana dengan C dan D? Nah, C dan D itu sebenarnya kita lihat rujukannya pada tata cara dan persyaratan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diatur dalam peraturan Menkyu atau Menteri Keuangan nomor 9 garis miring PMK 03 garis miring 2015 yang sudah disempurnakan di peraturan Menkyu atau Menteri Keuangan nomor 68 garis miring PMK 03 garis miring 2017 ya. Nah, apa sih bunyinya? Kita lihat pasal 8 ayat 8 dari peraturan Menteri Keuangan tersebut. Kita buka ya. Nih, PMK 91 bukan 9, mohon maaf ya. PMK 91 tahun 2015. Pasal 4 ayat 7 dan 8. Ini ayat 7-nya. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, ya. Permohonan tersebut harus diajukan setelah surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim. Jadi, WP kan punya hak 2 kali tuh untuk proses permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Nah, ketika permohonan pertama sudah diajukan, terus WP mau mengajukan permohonan yang kedua, itu nggak bisa langsung. Ya, di dalam peraturan Menkyu ini, ya, pasal 4 ayat 7-nya bunyinya, WP itu, ya, kalau mau mengajukan pengurangan atau permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, harus menunggu dulu. Apa tuh? Permohonan yang pertama itu atau surat keputusan dari DJP atas permohonan yang pertama itu dikirim oleh DJP, ya. Lalu ayat 8-nya bunyinya, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 7, pasal 4 ayat 7 tetap dapat diajukan terhadap surat tagihan pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dalam soal ini jelas ya, teman-teman ya. Teman-teman, itu dalam PMK 91 pun tidak dibahas mengenai waktu pengajuan proses pengurangan sanksi administrasi. Itu yang pertama itu nggak dibahas. Tapi yang dibahas adalah proses pengajuan atau permohonan pengurangan sanksi administrasi yang kedua. Ya. Jadi secara otomatis dalam soal ini poin C ini juga bukan jawaban yang tepat, ya. Dan yang tepat adalah yang D. Tidak terdapat pengaturan jangka waktu pengajuan untuk pengajuan yang pertama. Melainkan memang di peraturan Menteri Keuangannya itu membahas tentang proses syarat pengajuan yang kedua. Ya, sudah jelas ya dalam kasus ini, kasus yang soal pertama ini tentang pengajuan permohonan pengurangan penghapusan sanksi administrasi itu dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya pasal 36 ayat 1 ya. Terus apalagi pasal 36 ayat 1A-nya. Lalu untuk secara teknisnya diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 91 garis miring PMK 03 garis miring 2015 yang telah disempurnakan di peraturan Menteri Keuangan nomor 68 garis miring PMK 03 2017. Silakan nanti teman-teman sekalian di-download tuh peraturan Menteri Keuangannya ya. Yang penting kita tahu dasar hukumnya apa. Dasar hukumnya pasal 36 ayat 1A Undang-Undang KUP. Ya, alhamdulillah kita sudah membahas soal
yang pertama. Lalu kita lanjut soal yang kedua. Hanya 3 soal untuk video kali ini. Kemarin ada yang komentar, kenapa sih hanya 3 soal? Ya, 3 soal aja udah setengah jam ya. Karena untuk video yang efektif, belajar yang efektif itu jangan lama-lama, setengah jam cukup. Nanti kita lanjut ke soal-soal selanjutnya. Baik, soal selanjutnya saya bacakan soalnya. Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPT tahunan PPH, WP melakukan kesalahan perhitungan sehingga masih terdapat pajak kurang bayar sebesar 10 juta. Maka kepada WP diterbitkan A. Diterbitkan STP atau surat tagihan pajak. B. Diterbitkan SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar. C. Disampaikan surat teguran. D. Disampaikan himbauan. Ya, ini soal kedua. Soal kedua tentang apa sih nih? Yuk kita telaah lagi. Oh, jadi soal ini tentang ya dari hasil proses penelitian yang dilakukan oleh DJP ya atas SPT tahunan pajak penghasilan seorang WP, ternyata ada kesalahan perhitungan ya. Kesalahan perhitungan sehingga terdapat kurang bayar sebesar 10 juta. Nah, atas kesalahan ini, kesalahan perhitungan yang menyebabkan kurang bayar 10 juta ini, kira-kira apa sih yang akan diterima oleh WP? Apakah akan diterbitkan STP? Apakah akan diterbitkan SKPKB? Apakah akan diterbitkan atau disampaikan surat teguran? Apakah akan disampaikan himbauan aja? Ya. Yuk, teman-teman silakan buka dasar hukumnya dulu ya. Untuk menjawab ini pasal 14 KUP. Pasal 14 KUP dibuka undang-undangnya. Saya juga buka pasal 14 KUP itu ada di halaman 43 sebentar. Ya. Nah, oke. Mudah-mudahan teman-teman sudah dibuka undang-undangnya di rumah ya. Kita baca pasal 14 KUP ayat 1. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak atau STP apabila yang A. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ya. Tidak atau kurang dibayar oleh WP. Dan yang kedua atau yang B, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Nah, ini cocok nih. Pasal 4 ayat 1B-nya ini ya. Kita lihat lagi soalnya. Nih, ya kan? Berdasarkan hasil penelitian atas SPT tahunan PPH, WP melakukan kesalahan perhitungan sehingga masih terdapat pajak kurang bayar. Nah, ini masuk radar dari pasal 14. WP-nya melakukan kesalahan tulis atau salah hitung sehingga menyebabkan kekurangan pembayaran. Maka ini dalil untuk terbitnya surat tagihan pajak untuk WP tersebut. Ya, maka WP tersebut nanti akan menerima STP atas surat tagihan pajak. Ya, secara otomatis pasal 14 ayat 1B-nya itu menjawab atau menjadi dalil dari soal ini. Nah, ya, maka otomatis jawabannya adalah yang tepat adalah A, ya. Diterbitkannya STP. Apa dasar hukumnya? Pasal 14 Undang-Undang KUP. Jelas karena dia WP-nya melakukan kesalahan perhitungan sehingga pasti terdapat pajak kurang bayar. Inilah yang menjadi dasar WP tersebut akan menerima surat tagihan pajak sesuai dasar hukumnya yaitu pasal 14 KUP. Silakan teman-teman punya stabilo di rumah, undang-undangnya di stabiloin ya. Pasal 14 sampingnya terbit STP, tulis pakai pulpen di stabiloin. Nanti enak kita buka undang-undangnya.
wah udah ada coret-coretan nih. Pasal 14 ada tulisannya, oh ini terbitnya STP. Kita tinggal baca ke dalamnya ya. Insya Allah nanti pada saat USKP kita gampang mengingatnya. Gampang mengingat pasal-pasal sesuai kasus yang keluar. Ya. Oke, itu soal kedua sudah terjawab. Sekarang soal ketiga. Ya, mohon masukannya kalau tadi ada kesalahan silakan dikomentari. Soal ketiga. Nah, saya bacakan ya. Apabila WP orang pribadi tahun bukunya ya, tahun buku dia, WP orang pribadi tersebut adalah April sampai dengan Maret, tidak dapat menyampaikan SPT tahunan PPH tahun pajak 2023 sampai dengan batas waktu penyampaian karena belum selesai penyusunan laporan keuangan WP ya. Jadi dalam kasus ini WP orang pribadi ini tidak dapat menyampaikan SPT secara tepat waktu karena apa? Karena belum selesai penyusunan proses penyusunan laporan keuangan. Itu menurut soal. Ya. Maka A, mengajukan perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPH paling lama sampai dengan Juni 2024. Ya. Berarti WP-nya menurut yang A mengajukan perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPH paling lama sampai dengan Juni 2024. B, mengajukan perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPH paling lama sampai dengan Agustus 2024. C, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPH paling lama sampai dengan Juni 2024. Dan D, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis perpanjangan penyampaian SPT tahunan PPH untuk paling lama sampai dengan Agustus 2024. Yuk, kita telah lagi soal ini. Tahun buku WP ini beda dengan tahun kalender ya, yang Januari sampai dengan Desember, tapi melainkan di April sampai dengan Maret ya. Kita untuk jawab ini jelas harus tahu dasar hukumnya apa. Dasar hukumnya pasal 3 KUP ya. Pasal 3 KUP ini dasar hukumnya dulu ya. Dasar hukum tentang apa? Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan ya. Jadi kalau WPOP untuk surat pemberitahuan masa itu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan untuk surat pemberitahuan atau SPT tahunan badan itu 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, ini dasar hukumnya dulu nih, biar kita tahu kalau kita laporan SPT, lapor SPT setiap tahun itu ada dasar hukumnya loh. Apa dasar hukumnya? Pasal 3 ayat 3 huruf B Undang-Undang KUP. Ya, kalau kita biasa lapor nggak tahu paham atau nggak ngeh ada dasar hukumnya, jelas ada dasar hukumnya. Apa itu? Pasal 3 ayat 3 huruf B Undang-Undang KUP. Lalu terkait kasus soal di atas ya, kasus soal di atas. Nah, WP itu jelas ya. WP itu kan tahun kalendernya tahun bukunya itu April sampai dengan Maret ya. April sampai dengan Maret. Otomatis dengan demikian apabila akhir tahun pajak 2023-nya pada bulan Maret, maka WP itu harus lapor SPT paling lama bulan Juni ya. Bulan Juni 2024. Ya, kan 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak ya. Juni, dari Maret, April, Mei, Juni. Nah, mengenai perpanjangan, kapan sih batas waktu perpanjangan SPT-nya kalau dia terakhir di Juni 2024, kalau mau perpanjang kapan? Kita buka pasal 3 ayat 4 KUP-nya. Ya, pasal 3 ayat 4 KUP. Bunyi wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat 3, untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, pasal 3 ayat 4 KUP ini menjelaskan nih, kalau perpanjangan itu ada batas paling lamanya, yaitu kapan? 2 bulan. Ya, 2 bulan. Lalu diaturlah secara teknisnya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 03 2004, ya, yang disempurnakan di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 03 2021. Itu secara teknisnya, ya, teknis proses pengajuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT, ya. Tapi kita dasar hukumnya pasal 3 ayat 4 KUP ini, ya, paling lama 2 bulan. Berarti kalau dia tahun bukunya adalah terakhir adalah Juni untuk pelaporan SPT, maka tinggal ditambah 2 bulan aja tuh. Juni, Juli, Agustus. Nah, dalam kasus ini WP dapat mengajukan perpanjangan pelaporan SPT tahunan yaitu di bulan Agustus 2024. Kenapa Agustus? Karena tahun buku orang ini adalah April sampai dengan Maret. Ya, April sampai dengan Maret tuh tahun bukunya. Otomatis kan laporan terakhir SPT-nya itu kan 3 bulan setelahnya tuh. Maret, April, Mei, Juni. Juni ini batas waktu penyampaian pelaporan SPT-nya WP tersebut. Nah, kalau WP tersebut ingin mengajukan perpanjangan pelaporan SPT sesuai dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang KUP, maka batas waktunya yaitu 2 bulan, maka itu di bulan Agustus jatuhnya, ya. Ya, Juni, Juli, Agustus 2024. Ya, alhamdulillah terjawab nih kasus ini. Kasus tentang apa? Tentang perpanjangan pelaporan SPT WPOP, ya, yang tahun bukunya adalah April sampai dengan Maret. Terjawab tuh, kalau tahun bukunya April sampai dengan Maret, otomatis batas pelaporan SPT-nya yaitu 3 bulan setelah Maret, April, Mei, Juni. Ya, itu batas terakhir pelaporan SPT. Tapi kalau WP ini mau mengajukan perpanjangan sesuai dengan pasal 3 ayat 4 KUP, itu batasnya paling lama ada 2 bulan, ya. 2 bulan. Maka ditambah aja tuh Juni, Juli, Agustus, ya. Alhamdulillah, teman-teman semua, sudah 3 soal kita bahas. 3 soal kita bahas. Kalau ada salah dari ucapan saya, dasar hukumnya, perhitungannya, mohon para senior yang sudah sangat memain pajak, tolong dikoreksi, ya, untuk perbaikan saya. Saya sangat senang saya membuat video ini benar-benar untuk belajar. Mudah-mudahan nanti kita lolos USKP bareng-bareng, ya. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton video saya, apalagi mau mengomentari, mengkoreksi, terima kasih, ya. Saya harapkan teman-teman semua sehat selalu, yang punya niat untuk USKP Allah mudahkan proses daftarnya, ya. Sekarang daftarnya aja sulit, ya, apalagi ujiannya. Ujiannya insya Allah nggak sulit, daftarnya yang sulit, ya. Semoga Allah mudahkan untuk berhasil daftar USKP. Saya akhiri, sampai jumpa di pertemuan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.